Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Saputra, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menerangkan tentang kerangka acuan, AMDAL, RPL, dan RKL PT Kelapa Berlian. Pendahuluan, PT Kelapa Berlian adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa. Seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk kelapa, perusahaan berencana mengembangkan kegiatan usaha. Namun kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan AMDAL sebagai dasar penilaian kelayakan lingkungan dan upaya pengelolaan dampak. Tujuan AMDAL kelapa memastikan kegiatan perkebunan kelapa dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjadi dasar untuk pengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi rencana usaha atau kegiatan. Kegiatan PT Kelapa Berlian meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa, pemeliharaan dan penetapan tanaman, serta pengelolaan hasil kelapa menjadi produk turunan. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca kegiatan. Kebijaksanaan, rencana, dan program terkait. Rencana usaha ini disusun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT RW setempat serta kebijakan pemerintah di bidang perkebunan. Selain itu, kegiatan PT Kelapa Berlian mencakup pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkup wilayah studi. Wilayah studi mencangkup area perkebunan dan fasilitas pengelolaan kelapa serta wilayah di sekitarnya yang diperkirakan terkena dampak. Komponen dampak yang dikaji yaitu ada 3. Yang pertama, fisika dan kimia, yang meliputi kualitas udara, kualitas air, tanah, proteksi erosi, serta limbah cair dan padat yang dihasilkan kegiatan. Yang kedua, itu ada biologi yang mencangkup kondisi vegetasi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati di sekitar lokasi kegiatan. Dan yang terakhir yaitu ada sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat, yaitu meliputi kondisi ekonomi masyarakat, mata pencarian, serta tingkat pendapatan. Dampak yang diperkirakan timbul antara lain perubahan penggunaan lahan dan penurunan kualitas air, serta akibat gangguan lingkungan sekitar yang berupa peningkatan kerja dan pendapatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode studi. Kajian dilakukan melalui survei lapangan, pengukuran kualitas lingkungan, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, wawancara masyarakat, serta analisis data untuk memperkirakan besaran dan sifat dampak lingkungannya. Pelibatan masyarakat. Masyarakat dilibatkan melalui pengumuman rencana kegiatan, kegiatan konsultasi publik, serta penampungan dan penilaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat selama proses penyuluhan AMDAL. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang AMDAL, RKL, dan RPL. AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan berisi analisis mendalam mengenai dampak penting suatu rencana kegiatan. Fokus utamanya meliputi 1. Dampak pencemaran air. Contohnya sumber pencemar, potensi kontaminasi sungai, serta langkah mitigasi. 2. Dampak pencemaran udara. Contohnya sumber emisi, penyebaran debu, dan dampak kesehatan. 3. Dampak sosial ekonomi. Contohnya perubahan mata pencarian, peluang kerja, persepsi masyarakat, serta potensi konflik sosial. 2. RKL. Rencana Pengelolaan Lingkungan. RKL membuat rencana untuk mencegah, mengurangi, atau menanggulangi dampak negatif lingkungan. Ruang lingkupnya mencakup 1. Pengelolaan limbah cair. Contohnya termasuk pembangunan. 2. Pengelolaan kualitas udara. Contohnya cerobong asap, penyemprotan area berdebu, pengurangan emisi. 3.
pengelolaan dampak sosial. Contohnya dari sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan prioritas tenaga kerja lokal. 3. RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. RPL berisi kegiatan pemantauan rutin untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan efektif. Pemantauan dilakukan terhadap 1. Kualitas air, BOD, COD, dan TSS pada efluen IPAL dan perairan sekitar. 2. Kualitas air dan debu di area pabrik dan pemukiman. 3. Kondisi sosial masyarakat seperti persepsi, penerimaan, dan dampak terhadap mata pencarian subjudul.